contoh-contoh yang paling sering ada gitu ya di kampus kita, tabrakan. Pernah ada, maksudnya bukan sering ada tapi pernah ada gitu, tabrakan, begal. Ini Begalnya maksudnya dalam area kampus iya juga. maksudnya iya begalnya dari kampus gitu maksudnya. Iya. Berarti bisa jadi itu dari faktor penerangan juga kan. Faktor keamanan juga, maksudnya kalau emang perguruan tinggi itu memfokuskan sama kualitas kan, harusnya hal-hal kayak gitu udah ditanganin dari Iya, lama. harusnya udah terhindar juga, maksudnya udah kayak terminimalisir, dan hal-hal kayak gitu harusnya udah lebih nggak kelihatan. Iya. Masalahnya dari zaman gua pun sampai sekarang nggak ada bedanya gitu. Kayak begitu. Padahal sebenarnya ini concern yang udah ada dari lama kan. Ya, belum di ini aja gitu, belum di revitalisasi lagi gitu loh sama kampus gitu, maksudnya kayak ya ibaratnya sekarang tuh kayak orang bebas masuk aja gitu. Mungkin kayak perbedaannya gitu sekarang kalau dari Gerlam tuh tiap beres maghrib tuh biasanya ditanyain mau kemana. Kalau gua kan kemarin juga ditanyain mau kemana, mau masuk kampus tuh tanyain dulu mau kemana deh katanya, terus ngomong aja, maksudnya sebatas kayak cuman ngomong misalkan nih aku pengen ke ini pak pengen ke mana Balsan misalkan, ya udah tinggal masuk aja gitu tanpa harus nunjukin KTM. Nah itu loh yang kayak gitu maksudnya. Masalahnya kan kalau di Unpad sendiri tuh banyak akses-akses yang emang gak dijagain satpam gitu, yang di depan FIB. Kayak gitu yang ibaratnya nyambung sama inilah warga lah ya. Iya. Bukan maksudnya kita nyalahin warga atau gimana gitu loh, maksudnya cuman karena emang masih banyak akses masuk yang banyak. Oh, gue sempet ngobrolin ini sih. Jadi kalau misalkan di Indonesia sendiri ya, meskipun nggak tertera secara tulisan gitu, ada kampus yang memang fokusnya nyetak akademisi, ada yang fokusnya nyetak ke tenaga kerja. Dan kalau kata teman gue, Unpad tuh masuknya ke yang nyetak tenaga kerja. Dan kalau gue pribadi sih ya gue ngalamin ya, maksudnya gue kuliah di prodi gue yang gak akan disebutkan, tapi ntar ketahuan juga. Apa ya, meskipun katanya di Unpad emang fokusnya di Sastrus. Iya, sastra Rusia, kita ada sastra Rusia guys. Fokusnya emang belajar bahasanya itu sendiri dan literaturnya, cuman pada akhirnya dalam prakteknya nggak kayak gitu kenyataannya. Kalau gue pribadi banyak kan belajar soft skill dibanding akademik. Iya sih, maksudnya ya ini walaupun keluh kesah kita gitu lah, maksudnya kuliah di Sastrus kayak bingung lah belajar bahasa apa sama ini ya. Cuma yang dicari tuh sebenarnya balik lagi nih, kalau menurut gua kuliah tuh juga cuma nyari akademiknya doang, tapi nyari juga relasinya ada. Tapi nyari relasi itu harus yang benar, dalam artian misalkan kita harus pinter-pinter lah milih teman kayak gitu-gitu kalau misalkan buat kuliah sendiri gitu loh. Ibaratnya kayak kalau menurut lu udah kelewatan batas gitu, maksudnya dalam mencari pertemanan, ya udah mending tinggalin aja gitu loh, jangan ngerugiin diri sendiri juga gitu. Maksudnya mending cari orang tuh yang benar-benar bisa mengupgrade diri lu, bisa menjadi lebih baik, dan ya bisa bantu lu buat kedepannya, ibaratnya sih simpelnya, untuk makin ningkatin kualitas edukasi itu sendiri. Iya. Karena ngaruh ke lingkungan juga. Sebagus apapun kampusnya juga, kalau emang secara sosialnya pun buruk, ya kualitas itu nggak akan bisa membantu. Ibaratnya harus keluar dari zona nyaman lah sama perkuliahan. Misalkan nih dulu misalkan lu adalah orang yang pendiam banget, misalkan di SMA ataupun SMP yang sebelum-sebelumnya kayak gitu-gitu, mending menurut gue kalau di kuliahan jangan jadi orang yang kayak begitu ibaratnya. Lebih ke ya udah lu coba untuk keluar dari zona nyaman lu sebagai misalkan orang yang pendiam, coba untuk ikut organisasi yang banyak banget lah di Unpad gitu, kayak UKM-nya kan banyak banget kan di Unpad UKM-nya itu kayak gitu. Sama ini sih gue tuh, ini mungkin agak keluar dari ini ya plottingan awal kita, cuman apa ya, gue nggak mengeluhkan kondisi bahwa ya pada akhirnya emang lebih siap jadi tenaga kerja daripada akademisi gitu. Cuman dan again tujuan adanya kampus universitas itu kan emang fokusnya ke situ kan, akademi dan riset segala macem gitu ya. Makanya ya syarat kelulusan skripsi kan ya alasannya itu gitu, karena kita emang harus membuat penelitian bla 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 gitu. Cuman apa ya,
Lu ngerasain gak sih kayak beberapa tahun terakhir gitu ya, semenjak menterinya yang dari Gojek tuh emang apa ya, ibaratnya kampus tuh berubah haluan emang buat nyetak tenaga kerja, padahal kan sebenarnya sarananya udah ada gitu kalau mau tujuan lu beres pendidikan wajib langsung kerja kan ada SMK itu kan emang khusus buat nyetak tenaga kerja atau D3 yang konon katanya belajarnya emang fokus ke praktek gitu-gitu. Cuman apa ya, dengan adanya program dia tuh kayak magang merdeka, menurut gue sih pada akhirnya esensi kampus sebagai institusi pendidikan itu menghilang gitu loh. Jadi perbedaannya udah tipis banget lah ya antara lulus SMK langsung kerja sama lulus langsung kerja gitu. Soalnya waktu kita kuliah aja bahkan diadakan program magang kayak gitu-gitulah ya ibaratnya ya. Iya apa ya, sekarang S1 susah nyari kerja tuh karena yang lebih dipilih, apalagi untuk ini ya yang prakteknya spesifik ya lulusan SMK karena udah terfokus gitu mereka pendidikannya. Soalnya juga sekarang kebanyakan tempat kerja tuh yang gue lihat tuh harus sudah ada pengalaman kerjanya dulu dari 3 misalkan kayak 3 sampai 5 tahunan baru punya pengalaman kerja gitu kan kayak ya itu yang jadi concern kita juga sih sebenarnya ya sebagai mahasiswa gitu loh ibaratnya. Jadi kita kuliah juga sambil disuruh kerja guys secara tidak langsung. Jadi ada omongan kalian part time sambil kuliah tidak baik. Ya balik lagi itu maksudnya kalau lo mau nyari experience setelah kuliah benar-benar kerja ya mau nggak mau lo harus ada part time kerja, maksudnya kayak memanfaatkan program magang gitu loh. Kan program magang berapa sih, satu semester ya? 1 semester gitu loh ibaratnya, kayak itu berarti hampir setengah tahunan gitu loh ibaratnya. Kalau misalkan itu juga kalau misalkan setahu gue misalkan lo magang tapi bisa ditambah lagi kan waktu magangnya, tergantung institusinya kan. Iya. Gitu. Jadi gimana ini sepuh nih yang paling sepuh nih Enggak gitu. Pendapatnya gimana masalah ini? Kalau dari yang disampaikan Karin ya, kan soal kerja gitu kan, soal kerja. Kalau gue ngeliatnya di sini kan berarti berhubungan dengan si kualitas orang yang lulusnya dulu kan. Nggak mungkin entah kualitas dari pendidikan, nilai dan pengalaman gitu kan. Mau kita juga termasuk gitu kan. Masalahnya di sini adalah nggak adanya pemerataan. Contoh kita misalkan dari kampus ternama pun bisa kalah sama yang punya orang dalam. Gitu. Kayak gitu. Jadi pemerataan pendidikan di sini bisa banyak unsur yang bikin itu keacak gitu loh. Lu percuma kampus bagus, pendidikannya bagus, risetnya bagus segala macam, tapi ketika di dunia kerja itu terbatas, pilihan mau ke sini terbatas, ke sana terbatas. Akhirnya apa? Banyak mahasiswa tuh lebih melihat prospek di luar negeri. Dari mulai gaji, dari mulai lingkungan segala macam kayak gitu. Jadinya dari edukasi sendiri pun nggak meratanya di situ gitu loh. Bukan cuma persoalan siapa yang bisa sekolah, siapa yang enggak, tapi setelah lulus pun itu nggak jelas mahasiswa ini sebenarnya kemana gitu loh, arahnya mau dikemanain gitu. Apakah kalau memang tujuannya arahnya mau sebagai riset, berarti kan lebih banyak teori di situ. Tapi ini tuh abu-abu gitu loh kalau gua ngelihatnya ya. Ini abu-abu antara mereka perlu uang juga buat kehidupan selanjutnya setelah kuliah, tapi di satu sisi mereka juga belajarnya hanya teori di sini, yang akhirnya menuntut kita untuk cari kehidupan lain di luar sana untuk nyari soft skill lah apa segala macam, yang akhirnya kan kehidupan itu harus kita benar-benar kerja keras untuk jadi orang dewasa kan. Ketika hal itu dicampur adukin, ditambah nggak ada bimbingan juga, akhirnya bimbingan dalam arti itu maksudnya bisa jadi punya masalah dengan keluarga masing-masing. Akhirnya banyak juga mahasiswa yang punya tekanan mental nih, sebenarnya goals gue mau apa sih gitu loh. Karena secara yang untuk soshum terutama ya, bukan yang saintek gitu, soshum terutama banyak juga yang misalkan lulus dari fakultas apa, ntar kerjanya kerja jadi apa gitu. Itu kan karena memang satu sisi mereka suka terhadap apa yang mereka lakuin di kampus, tapi ketika di dunia kerja
ruang itu nggak ada gitu loh. Entah nggak ada atau emang dibikin nggak ada atau memang kalah dengan ordal tadi gitu. Iya. Jadinya ya susah, pemerataan edukasi itu akan susah kalau emang dari akarnya masih ada orang-orang yang lebih mengutamakan uang gitu loh. Apalagi pendidikan Indonesia tuh sangat kental dengan bisnis. Ah iya benar. Masih sangat kental dengan bisnis. Susah pemerataan edukasi itu, apalagi dengan kualitas ya. Kita bahas kualitas lebih susah lagi. Rata aja susah apalagi kualitas gitu. Kalau masih pendidikan itu disangkut pautin sama uang. Jadi apa harus perlu uang, apa perlu uang. Itu kan urusannya apa ya? Perguruan tinggi atau sebuah instansi itu dengan pemerintah gitu. Masalahnya kita sebagai subjeknya yang diduitin gitu. Kita sebagai sumber uang yang buat mereka, oh kita buat ngembangin ini, kita buat kerjasama sama ini, kita gitu. Iya. Kita dilihat sebagai subjek yang bisa dalam tanda kutip bisa dimanfaatin buat dapat duitnya dari situ. Walaupun memang beberapa kampus cenderung murah, cenderung terjangkau, tapi tetap ada tendensi bahwa kita tuh juga butuh uang gitu kan. Seolah-olah instansi tuh dari mulai SMA, SMP, jadi banyak yang seragam nggak kebeli lah atau buku nggak kebeli lah. Jadi karena ya itu perlu uangnya di situ. Jadi merembet kemana-mana gitu loh, mulai dari ordal, ntar ada yang nyolong uang sana sini segala macam. Akhirnya edukasi kualitas itu nggak akan tercapai dalam waktu dekat gitu. Apalagi kerja tadi. Bikin pusing lagi. Akhirnya apa? Karena sistemnya udah kecampur aduk kayak gitu. Ya kita sebagai yang misalkan lu senang kuliah nih, lu senang belajar. Ada orang yang kayak gitu kan, senang riset, senang. Akhirnya ketika dibenturin sama dunia kerja gitu, ya udahlah gue yang penting nyari kerja aja gitu. Gue nggak peduli deh dengan riset, yang penting gue dapet duit. Ya kan, akhirnya punya idealisme pun ya susah gitu. Di Indonesia khususnya. Makanya akhirnya muncullah ide-ide bahwa gue kayaknya mendingan kerja remote deh yang di luar negeri tapi tinggalnya di sini. Karena yang nggak ideal aja gitu. Dengan penghasilan ya berapa sih lulus S1 dapat kerja hasilnya penghasilan berapa sih? Maksimal 2 digit. Iya, UMR maksimal 2 digit udah bersyukur banget. Itu sudah happy banget ini. Makanya Gue ini aja sih. Ibaratnya gini, kalau misalkan SD, SMP, SMA itu lo pertanggungjawabannya itu cuma ke orang tua lo gitu, dengan mendapatkan nilai yang bagus, berprestasi segala macam-macam. Kalau di kuliah itu lo bertanggung jawab sama orang tua lo, tapi ke diri lo sendiri juga. Jadi gue bukannya nakut-nakutin supaya lo ambis banget di kuliah gitu, enggak gitu, cuman apa yang lu lakuin pas kuliah tuh menurut gue ya, selain lu jurusan yang lu pilih segala macam, itu juga ngaruh ke masa depan lu sih. jangan berleha-leha juga lah ya, Iya, ibaratnya itu. gitu. Lu udah dibiayain ya udah gitu loh, kuliah aja yang bener lah ibaratnya. Ya nggak masuk sekali 2 kali juga nggak apa-apa maksudnya ya. Cuman ya jangan sampai ngikutin hal itu gitu loh maksudnya. Sepuh Sewajarnya. Kalau dari gue sih terakhir paling jadi mahasiswa tuh jangan lupa untuk berpikir kritis. Nggak bisa kalau mahasiswa maksudnya secara umur ya, itu emang harus masuk ke dunia yang lebih luas kan. Iya. Nggak semua orang kita bisa harus beranggapan dari background yang sama gitu kan. Jadi dari yang mulai sosial, dari yang mulai lingkungan ntar kerja segala macam, semua tetap perlu berpikir kritis. Nah itu bisa diasah sih dari pendidikan itu sendiri gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kurang beruntung bisa ke kampus kayak kita gitu kan. Tapi bukan berarti mereka juga nggak bisa berpikir kritis. Gitu. Justru critical thinking itu lebih diperlukan untuk akhirnya nanti setiap masyarakat itu bisa mencapai mencapai si edukasi itu sendiri gitu. Kualitas edukasi sendiri kan bisa dari obrolan, bisa dari apa yang dibaca. Nah kalau nggak ada critical thinking kayak ya udah ikut-ikutan aja orang tanpa tahu sebabnya tuh apa, alasannya apa, ya critical thinking yang nggak dilatih, pengennya enak-enak doang apa yang ditonton, jadi ya susah kayak gitu. segitu aja Itu guys dari guys. kita.
Saya ini kita nyebutin nama nggak biar bisa Boleh. ditandain nama dosen. Ada teksnya nggak sih? Hah? Bisa tulis teks Bisa di ntar bawahnya. ditulis. Jadi nggak usah. Bisa jadi awal-awal. Di bawahnya aja nggak usah. Ox. Segitu aja guys. Dadah. Udah. Muka gue yang paling kelihatan terakhir.